sistem aplikasi terintegrasi atau Sakti, yang mana Sakti ini nanti sudah terintegrasi juga dengan sistem perbendaharaan negara atau aplikasi SPAN gitu. Dan nanti BUN akan memiliki output atau bentuk outputnya ini adalah 7 laporan keuangan LRA atau realisasi anggaran, perubahan sal, neraca, LO, LAK, dan LPE serta CALK. Kalau untuk instansi dan instansi kementerian lembaga atau SAI, sistem akuntansi instansi, itu hanya akan menyampaikan 5 laporan keuangan, yaitu kecuali laporan arus kas dan juga laporan perubahan sal. Laporan arus kas hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, sedangkan laporan perubahan sal hanya disajikan oleh bendahara umum negara atau bendahara umum daerah dan entitas pelaporan yang menyusun konsolidasiannya. Jadi meskipun instansi kementerian lembaga, tapi dia tidak menyusun LPSAL dan juga LAK. Nah, ini penyusunan LKBUN, alurnya dari mulai KPPN, kemudian dikonsolidasikan oleh yang di tingkat wilayah atau Kanwil DJPB, kemudian dikonsolidasikan lagi oleh Ditjen Pengelolaan Kas Negara DJPB, baru nanti outputnya akan menjadi laporan keuangan. Ini yang dari SIAP tadi. Kemudian yang dari 9 sistem lainnya akan menjadi laporan keuangan dan nanti akan dikonsolidasikan dua laporan keuangan ini oleh Ditjen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPB untuk selanjutnya menjadi LKBUN, dan LKBUN ini akan dikonsolidasikan dengan LKKL untuk selanjutnya jadi LKPP atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang nanti akan diserahkan atau akan diaudit oleh BPK untuk mendapatkan opini atas audit laporan keuangan. Selanjutnya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi. Untuk sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi ini akan dilanjutkan pembahasannya oleh Risna. Silakan Risna. Oke, makasih Syahlan. Oke teman-teman, jadi selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang sistem akuntansi instansi. Nah, sebentar aku share. Oh, muncul screen. Udah kelihatan belum ya PDF? Kelihatan, terus. Nah, ini kan jadi sebenarnya di materi kali ini tuh nggak begitu yang susah-susah kali gitu. Ini cuman kayak banyak teorinya aja dan mungkin kayak beberapa yang agak masih asing di kita. Sebenarnya kayak akuntansi biasa juga, cuman dari akuntansi biasa yang kita manual, tulisnya pakai tangan mungkin, nah terus dibuatlah suatu sistem gitu. Jadi biar semuanya kan kita di Indonesia ini kan banyak tuh instansi. Nah kalau misalnya si instansi ini beda-beda laporan keuangannya, itu kan susah kali tuh untuk digabung. Makanya dibuatlah satu sistem yang sama gitu, yang berlandaskan dari SAP, Standar Akuntansi Pemerintah. Nah, tadi Syahlan udah ngejelasin tentang SABUN. Aku bakal ngelanjutin dari SAI ini, Sistem Akuntansi Instansi. Nah, yang mana sistem akuntansi instansi ini sendiri cuma ada dua nih. Cuma ada dua. Yang pertama SAIBA, yaitu Sistem Akuntansi Instansi berlandaskan akrual, apa ya? Kalau aku nggak salah. Pokoknya berdasarkan akrual gitu. Oh, berbasis akrual. Terus sama satu lagi, dia tuh SIMAK BMN. Yang mana SIMAK BMN ini Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Jadi teman-teman, di sini tuh sebenarnya juga nggak susah. Cuma ada dua. Yang pertama, itu tentang keuangan. Ini SAIBA ini kan dia akrual. Jadi dia tuh semua tentang keuangan. Sedangkan SIMAK BMN, dari judulnya aja kita udah tahu nih, ada BMN, barang milik negara.
Yang artinya sistem SIMAK ini nanti, SIMAK BUMN ini, itu dia mengatur tentang barang-barang gitu. Nah, setelah kedua ini jadi, nanti barulah terbentuk laporan keuangan kementerian atau lembaga. Nah, LKKL. Kementerian atau lembaga ini sendiri sering dibilang kayak instansi gitu lah. Makanya sistemnya itu sistem akuntansi instansi. Nah, untuk unsur-unsur penyelenggaraan SAI ini sendiri, kayak aku bilang tadi, dia itu sebenarnya kayak akuntansi biasa, cuma kalau biasa kita itu manual, kita tuh nulis di tangan kan, ada kwitansi, terus kita jurnal, terus kita buat buku besarnya sendiri, kita buat buku pembantunya, barulah jadi laporan keuangan. Nah, di sini itu udah pakai, semuanya udah pakai sistem. Sama, kayak awal itu kan ada formulir atau dokumen sumber. Nah, dokumen sumber ini banyak banget macamnya, kayak yang udah dijelasin tadi sama Syahlan. Nah, dokumen sumber ini bisa, kalau gampangnya itu kayak kwitansi gitu loh. Jadi ketika suatu instansi atau suatu kantor, dia tuh belanja, kan pasti ada kwitansi kayak itu kan. Terus misalnya si kantor ini dapat sesuatu, pasti ada juga surat serah terima, kayak itulah. Nah, jadi itu tuh namanya dokumen sumber. Jadi kayak dokumen bukti gitulah, dokumen yang jadi sumber, dokumen-dokumen transaksi yang jadi sumber untuk kita melakukan jurnal. Nah, ketika ada, kalau tadi aku bilang gampangnya ada kwitansi, berarti kan setelah itu kita ngejurnal, terus ke buku besar, terus buku pembantu, dan akhirnya nanti jadilah suatu laporan keuangan. Ini kayak biasa ya. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya aku ngomongnya agak kecepatan, atau ada yang aku mau dikoreksi, atau apapun lah, mau dipotong di tengah jalan, juga nggak apa-apa gitu, kita santai aja. Jadi nggak usah kaku-kaku kali gitu. Kalau misalnya mau langsung open mic juga dibolehin banget. Nah, jadi gambaran proses akuntansi pada entitas akuntansi. Aku buka ini. Nah, di sini tuh kan kayak dibilang adalah gambaran proses akuntansi. Kalau misalnya proses, itu kan ada 3 dia kan. Ada input, ada proses, ada output. Ini tuh emang di mana-mana emang udah kayak gini lah. Ada input, proses, sama output. Yang mana input itu adalah dokumen sumber transaksi tadi. Ketika ada dokumen sumber kayak itu kan, ada surat-surat yang menyatakan adanya belanja, ada piutang, ada apapun itulah tentang pendapatan kayak itu kan, yang kayak kwitansi tadi, akhirnya kan diproses, yaitu kita buat jurnal kayak itu kan, kita analisis transaksinya, kita jurnal, posting ke buku besar. Nah, kalau udah jadi, nanti kan pasti outputnya adalah laporan keuangan, yang mana di instansi atau kementerian, kalau misalnya aku bilang di pemerintah itu dia ada 2 ya, jadi ada kementerian atau lembaga, sama ada Kementerian Keuangan. BUN lah, kita bilang BUN. Nah, yang mana kalau misalnya kementerian atau lembaga, dia cuma ada 5 laporan keuangan. Itu LRA, LO, LPE, neraca, sama CALK. Kan jumlah laporan keuangan itu ada 7. Nah, 7 itu dibuat sama BUN. Jadi, Kementerian Keuangan itu sendiri, dia tuh ada 3 dia, tugas dia. Dia itu kalau misalnya dia kan Kementerian Keuangan pasti punya pegawai-pegawai kan, pasti banyak banget pegawai-pegawai. Nah, dia itu kan pasti juga berfungsi sebagai kementerian, suatu kementerian. Dia itu ngegaji, kayak itulah. Ada program-program khusus. Nah, kalau misalnya Kementerian Keuangan lagi ada program-program kayak itu dia berperan sebagai kementerian atau lembaga kayak biasa. Terus, kalau si Kementerian Keuangan, dia itu kan dia juga berfungsi sebagai yang bayar-bayar loh, yang bayar-bayar kayak di waktu kita Akpem 1. Di Akpem 1 kan ada tuh BUD. Jadi kan kalau misalnya di Akpem 1 tuh ada yang kalau misalnya si dinas A gitu kan, dia mau beli sesuatu, terus kan dia
buat SPM, terus terbit SP2D, baru dicairin sama PPKD, yaitu orang dari si BUD ini. Kayak itulah sistem, istilahnya si BUN ini juga dia kalau di pusat dia sebagai pencairan gitu. Nah yang ketiga, dia itu sebagai yang konsolidasi semua laporan keuangan sampai jadilah laporan keuangan pemerintah pusat gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari sini kita udah tahu Kementerian Keuangan ini dia itu kalau misalnya dia itu bisa jadi 3 fungsi gitu. Bisa untuk jadi kayak suatu kementerian biasa yang ada proker-proker, bisa untuk sebagai pencairan uang gitu kan, sebagai bendahara umum, dan bisa jadi pengkonsolidasi. Nah, terus ini tuh adalah yang instansi biasa. Instansi itu dia ngebuat 5 laporan keuangan. Termasuk kalau misalnya si Kementerian Keuangan, kalau dia jadi suatu kementerian, dia lagi fungsinya sebagai buat-buat proker kayak itulah. Nah, terus yang dihubungin dengan sistem akuntansi apa? Maksudnya di sini, kalau misalnya biasanya ini manual, jadinya sekarang itu udah dibuat suatu sistem yang dia itu terintegrasi. Maksudnya terintegrasi, jadi misalnya nih, suatu KPPN, dia itu buat KPPN kan banyak banget nih, di setiap daerah, hampir setiap daerah tuh ada KPPN. Jadi kan nanti KPPN ini semuanya digabungin nih, laporan keuangannya, dikonsolidasiin. Nah, biar sama, maka harus pakai sistem yang sama. Salah satu nama sistemnya itu yang ada di Kementerian Keuangan, sekarang adalah namanya SAKTI. Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi. Nah, terus yang mana yang dimasukkan ke sistem itu pertama tuh ada Nah, yang pertama ada formulasi prosedur transaksi. Nah, di sini nanti dibuat formula nih, dokumen-dokumen kayak mana aja gitu, standarnya yang boleh di jurnal. Dokumen-dokumen kayak gini itu di jurnalnya berapa, kayak gitu. Nah, terus di prosesnya nanti ada juga sistemnya itu dibuat bagan akun standar. Bagan akun standar ini kayak yang Apem lalu, itu ada bagan suatu kayak tabel gitu, banyak kali. Jadi itu nama-nama akun yang boleh dipakai. Jadi kalau misalnya akun nggak ada akunnya di situ, berarti harus cari yang serupa gitu, yang mirip-mirip. Nggak boleh pakai akun selain yang di BAS itu kayak itu. Jadi harus pakai akun yang udah ada standarnya. Nah ini kan yang tadi tujuannya untuk biar semua laporan keuangan tuh sama kayak itu. Nah terus ada pengaturan kelembagaan. Ini siapa-siapa aja yang ngakses gitu kan, yang buat. Terus hardware dan software. Nah, kalau misalnya dalam sistem ini kan pasti dibutuhin hardware dan software karena kita buat suatu sistem, suatu aplikasi, jadi kita butuh namanya komputer dan juga pastinya aplikasi software untuk ngegabungin tadi sistem itu biar bisa sama. Nah, terus ada personil terampil. Nah, terus inilah dia kayak bagan-bagan yang tadi juga di awal ada dijelasin sama Syahlan. Nah, jadi kalau misalnya dari sistem ini sendiri, dia itu salah satu karakter dari adanya sistem akuntansi, dia itu berjenjang. Ini yang disebut dengan berjenjang. Artinya, pelaporan keuangan itu tuh dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Misal ya, kita bilang di sini UAPA ini adalah Kementerian Keuangan. Kemenq. Nah, terus UAPA 1 ini itu apa ya? DJPB. UAPA 1 ini maksudnya adalah UAPA ini dia kepanjangannya Unit Akuntansi Pengguna Anggaran. Nanti di slide selanjutnya ada juga tentang keterangannya gitu.
Nah, di sini ada keterangannya, UAPA itu apa, UAPA eselon 1 itu apa, UAPA W apa, sama UAPA itu apa. Nah, tapi di sini aja sambil aku ngejelasin. Nah, di sini kalau UAPA tadi itu unit akuntansi pengguna anggaran. Dia tuh yang paling tinggi, itu kan Kemenq. Terus ada UAPA E1, itu berarti unit akuntansi pembantu pengguna anggaran eselon 1 atau DJPB. Kan biasanya eselon 1 itu kan banyak tuh, ada DJP, DJPB kalau di Kementerian Keuangan. Ada DJPK, DJPPR, banyak lah. Nah, terus di bawah DJPB ada lagi nih. Ini kan dia di pusat nih, DJPB. Dia pusat. Terus di bawahnya ada lagi yang wilayah. Nah, yang mana wilayah ini kan unit akuntansi pembantu pengguna anggaran, sama ya dengan ini. Dia itu yang wilayah tapi. Jadi kalau misalnya kita umpamain dia itu kayak kanwil DJPB di setiap provinsi biasanya. Kanwilnya. Terus ini tuh kalau misalnya DK sama TP ini artinya dekonsentrasi sama tugas pembantuan ya. Nah, terus barulah yang paling kecil lagi yang ada di seluruh, biasanya ada di seluruh kota, itu ada namanya KPPN. KPPN. Nah, jadi ini kan kayak berjenjang kan, dari pertama kota, terus provinsi, terus pusat, dan di atasnya lah Kemenq, Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan. Nah, Kementerian Keuangan. Nah, terus jadi tuh maksud dari sistem akuntansi instansi di sini, itu maksudnya adalah, jadi kan misalnya yang gunain anggaran, itu kan yang lebih ke teknis, itu pasti di setiap kotanya ya kan, setiap kotanya. Nah, terus di setiap kota itu, dia itu bakal ngebuat kayak tadi, jurnal, buku besar, habis itu akhirnya jadi laporan keuangan. Terus laporan keuangan dari yang paling kecil nih tadi di kota, itu dikonsolidasi, digabungin semuanya, terus dilaporin ke atasnya, si Kanwil. Nah, si Kanwil, itu kan dia berarti di provinsi, dia udah punya seluruh laporan keuangan di daerahnya kan, di kota-kota. Terus, kan Kanwil banyak nih, ada provinsi dari Aceh, misalnya dari Provinsi DKI Jakarta, dan lain-lain. Nah, semua kanwil-kanwil ini, nanti dia udah memverifikasi, dia cek-cek dulu lah kan, data-data yang dikirim nih. Besok nanti laporan dia ini disatuin dah semua, nanti baru ke atasnya lagi, ke pusat, ke DJPB. Nanti baru ke atasnya lagi, kayak itulah. Nanti barulah jadi suatu laporan keuangan, ini, belum jadi ya laporan keuangan, ini baru tentang keuangan aja. Keuangan. Nah, ingat yang aku bilang tadi di awal, itu tuh kan ada SAIBA sama SIMA BMN. Yang mana di instansi itu cuma ada dua. Satu yang tentang anggaran, yaitu tentang sistem akuntansi, instansi berbasis akrual, yaitu tentang keuangan semuanya. Nah, keuangan tuh ini, yang ujungnya AA ini. AA ini, semuanya itu tentang keuangan nih. Ini jenjang tentang keuangan. Nah, satu lagi, di dalam kementerian itu ada juga dia tuh yang mengelola tentang barang. Oke. Kalau ditanya jenjangnya sama kayak yang ini tadi, sama. Jadi kalau misalnya dari paling bawah itu mungkin kalau di Kementerian Keuangan ya, Kementerian Keuangan itu di Kementerian Keuangan itu paling bawah itu biasanya namanya KPKNL atau KPKNL, kantor pelayanan Kekayaan negara dan kekayaan negara, benar. Thank you, Lan. Jadi kan tentang kantor pelayanan kekayaan negara dan juga lelang. Nah, di atasnya itu nanti ada kanwilnya. Terus di atasnya lagi
itu ada DJPK. Nah, gitu. Jadi ini tadi tentang anggaran, tentang keuangan, dan di sini tentang barang. Jadi kalau misalnya di instansi memang cuma simple aja kayak gitulah. Habis itu udah jadi nih kan laporannya, udah di semuanya digabung, keuangan sama barang. Nah, barulah ini dua ini nanti jadinya LKKL, laporan keuangan kementerian atau lembaga. Gitu. Oke. Ini aku hapus ya. Nah, next. Oke. Nah, kalau kurang lebih tadi itu dari yang ini, tadi dari paling bawah nih, WAKPA nih, kuasa pengguna anggaran yang paling kecil, sampai ke pusat, itu kurang lebih kayak gini nih prosesnya. Jadi pertama kan, si WAKPA ini kan dia yang paling teknis lah kita bilang, yang paling rendah tingkatannya kan. Dia itu pertama, kan disitulah sumber bukti-bukti pertama di dia kayak itu. Ketika dia ngelakuin pengeluaran, pendapatan. Nah, di sini itu pertama dia verifikasi nih, verifikasi dan validasi elemen-elemen dokumen sumber. Maksudnya diverifikasi untuk apa? Dia verif itu mau dia lihat gitu, apakah dokumen-dokumen ini udah sesuai standar atau belum kayak gitu kan? Apakah ada misalnya dia sah atau enggak, ditanda tangan atau enggak, mungkin kayak itulah. Pokoknya dilihat dulu nih dokumen sumbernya. Dokumen sumber tadi, kayak kita bilang gampangnya kwitansi tadi, udah memenuhi syarat enggak gitu, udah memenuhi standar atau belum. Nah, terus kalau misalnya si dokumen itu udah di-verif, dilakuin perekaman. Perekaman ini kayak ngejurnal, tapi kalau kemarin aku dikasih tahu tuh kayak dia tuh perekaman ini, kalau biasanya kita bilangnya jurnal, tapi kalau di sistem itu namanya direkam gitu lah, kan direkam sama sistemnya kayak itu, kita udah ngejurnal gitu lah. Nah, terus nanti di-verif lagi nih hasil perekamannya. Kan udah dicatat nih, direkam sama sistem. Di-verif lagi apakah yang tercatat di sistem itu tuh sama atau enggak dengan dokumen sumber aslinya. Kalau emang udah sama, oke, berarti diposting, terus direkonsiliasi. Rekonsiliasi ini adalah cocokin data gitu. Jadi rekonsiliasi ini merupakan suatu cara untuk suatu proses melakukan pencocokan data kayak itu. Mungkin antara satu instansi ke instansi lainnya kayak itulah. Ataupun dari dokumen sumber sumber satu ke hasilnya kayak mana. Pokoknya kayak yang dicocokin lah datanya kayak itu. Nanti di belakang ada. Nah, kalau misalnya direkonsiliasi setelah dicocokin datanya, itu tuh ternyata datanya sesuai. Oke, sesuai. Terus kan ini tadi aku bilang dia tingkatan paling kecil kan, WAKPA nih, kayak kalau di contoh tadi kayak KPPN di kota. Terus dia kan harus kasih ke atas dia, yaitu Kanwil, WAPAW, Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah. Nah, di sini dia nih dibilang pengiriman data dan laporan keuangan. Datanya tuh dikirim sama laporan keuangannya dikirim ke wilayah, ke Kanwil. Nah, terus si Kanwil waktu udah menerima data, dia itu harus verifikasi dulu nih. Ini kan pertama dia penerimaan laporan keuangan. Terus nih, seharusnya di bawah nih, dia verifikasi data dan laporan keuangan. Dia harus verif lagi nih, apa benar apa enggak. Terus dia ngelakuin rekonsiliasi lagi. Karena kan ini tuh kenapa sih dilakuin gini gitu. Biar sebenarnya dilakuin kayak gini tuh biar susah untuk terjadinya fraud ataupun korupsi atau pembohongan, kecurangan. Jadi di setiap instansi itu dicek-cek ulang lagi kayak itu loh. Karena kan kalau misalnya kita bicara tentang suatu pemerintah itu pasti dananya besar banget gitu. Jadi harus di-verif semuanya kayak itulah. Harus sesuai. Jangan ada yang diselipin lah uangnya ataupun lainnya. Nah, kalau udah direkonsiliasi, dianalisis hard copy dan soft copy, terus digabung data dan laporan keuangannya,
ya kan, seluruh KPPN tadi semua digabung sama wilayah, terus dikirim data dan laporan keuangannya. Dikirim kemana? Ke eselon 1. Di eselon 1 kayak gitu juga dilakuin ini, terus dia ngirim ke Kementerian Keuangan di DJP, di Kementerian Keuangannya. Gitu. Nah, dalam hal sudah penerapan single database, penyampaian ADK, ADK ini arsip dokumen komputer atau arsip data komputer gitu lah. Nah, ADK ini tidak perlu serta rekonsiliasi, dapat hanya di UAKPA saja. Maksudnya kayak mana? Tadi kan rekonsiliasi itu di semua tempat kan, di UAKPA iya, UAPAU iya, UAPA eselon 1 iya, UAPA juga iya. Nah, kalau misalnya dalam hal udah nerapin single database, arti single database itu suatu sistem yang dia itu terintegrasi ke semuanya, ke sampai pusat. Satu sistem yang sama. Jadi kalau misalnya si KPPN input data, otomatis dari pusat udah langsung tahu karena satu sistem yang sama. Itulah dia namanya single database. Nah, kalau udah sama kayak itu kan, udah satu sistem yang single database kayak itu, dia itu nggak perlu lagi rekonsiliasi di yang ketiga ini. Rekonsiliasi cukup di yang UAKPA-nya aja, di yang bawahnya aja gitu. Yang lain tinggal verif dan lain-lain. Nah, ini dia tadi unit akuntansi dan pelaporan keuangan. Ya kan, ini kan sama kayak yang tadi aku jelasin ini, nih. Cuman dia ini aja dirinciin aja UAPA itu apa, UAPA E1 itu apa gitu. Cuman keterangannya aja. Ini tuh tentang yang keuangan, kalau ini tentang barang. Bedanya cuman kalau antara ini sama ini, itu tuh cuman di ini aja ya, huruf A sama B-nya aja. Kalau ini A itu pengguna anggaran, kalau ini pengguna barang. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau aku kecepatan atau ada yang mau koreksi, boleh langsung open mic aja. Oke, ini juga tadi udah sempat kita bahas, ini tuh hubungan sistem akuntansi keuangan dengan sistem akuntansi barang di tingkat Satker. Nah, jadi kalau misalnya di suatu instansi, di satu kantor kayak itu kan, di satu kantor ini dia itu ada pasti ada yang pengguna anggaran yang ngurusin tentang keuangan, ada juga yang ngurusin tentang barang. Kenapa sih ini dipisah? Mungkin kalau misalnya kita di kantor-kantor kecil ya, maksudnya kayak yang kalau misalnya kita waktu dulu tuh sebelum kita kenal dengan pemerintahan, kita mungkin kirain ya udah kalau misalnya dia yang beli barang, dia yang kasih uang, dia yang dapatin barangnya kayak itu kan. Maksudnya cukup satu orang aja kayak itu. Semua-semua. Nah, sedangkan di sini itu tuh dipisahin nih. Kenapa sih ada pemisahan ini? Kalau masih ingat dulu tuh kita pernah belajar namanya separation of duties kalau nggak salah. Jadi kayak pemisahan apa ya? Pemisahan bukan kekuasaan sih, pemisahan tugas gitu, tugas dan fungsi. Ini juga untuk mencegah adanya itu tadi pembohongan, kecurangan, fraud ataupun korupsi. Jadi kalau yang ngurusin uang itu anggaran, itu ada Kasubag Keuangan, terus kalau misalnya barang itu ada Kasubag PU yang ngurusin barang. Itu di satu kantor yang sama, di bawah kepala kantor. Mungkin untuk lebih jelasnya kayak gini ya. Nah, jadi kalau misalnya mau tahu lebih jelas korelasi dalam suatu instansi ataupun suatu kantor tentang tadi kan kenapa orang itu berhubungan kali ini antara UAK PB sama UAK PA ini sangat berhubungan dan nggak bisa dipisahkan gitu lah. Karena ini misal ini si akuntansi keuangan gitu kan, pengguna anggaran itu dia mau beli suatu aset, katakanlah asetnya laptop. Nah di sini dia itu kan keluarin SPM ataupun SPM dan SP2D, ya kan? Dia keluarin SPM dan SP2D. Nah terus kalau misalnya SPM dan SP2D ini udah terbit, terus nanti barangnya ini itu tuh belum masuk ke buku ke neraca sih kementerian itu, belum masuk ke neraca kementerian. Waktu dibayar belum masuk. Karena apa? Karena si
yang tugas nyatat yang tugas nyatat barang-barang masuk itu adalah akuntansi pelaporan barang. Jadi kalau misalnya udah dibayar tadi, asetnya itu dicatatnya ke aset tetap atau persediaan yang belum diregister dan dia belum masuk ke neraca. Terus ketika nanti si pengguna barang ini, akuntansi dan pelaporan barang ini, dia itu ngejurnal, dikasih tahu nih sama anggaran kan, pengguna anggaran nih. Aku ada beli laptop, terus udah nyampe barangnya, nanti dimasukin ke neraca sama si pengguna barang gitu. Jadi dia itu ngejurnalnya, dia ngapusin tadi jurnal dari si aset yang belum diregister dan diganti ke aset definitif. Maksudnya aset yang udah benar-benar udah sah lah kayak itulah, udah ada gitu. Nah, baru masuk ke neraca. Maka orang itu sebenarnya satu korelasi yang sama. Gitu. Nah, rekonsiliasi data tadi, kalau misalnya yang tadi tuh di sini, nah di sini, jadi mau diperdalam lagi gitu. Jadi rekonsiliasi data itu adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem atau subsistem yang berbeda dengan berdasarkan dokumen sumber yang sama. Jadi nanti si keuangan kalau misalnya kayak tadi kan ada mau beli barang tadi kayak laptop, terus tuh antara SPM SV2D antara dokumen buktinya itu sama nanti yang di jurnal itu harus harus sesuai gitu loh. Jadi kayak misalnya dicocokin datanya sama si pengguna anggaran kayak itu. Sudah sama nggak si pengguna anggarannya itu belinya segini, si pengguna barang itu dapatnya sama segitu atau enggak gitu. Kayak istilahnya dicocokin lah pokoknya. Nah, tujuannya meyakinkan keandalan data dalam laporan keuangan. Nah, kalau emang udah direkonsiliasi, udah dicocokin nih, terus nanti apa outputnya? Nanti terbitlah berita acara rekonsiliasi. Nah, berita acara rekonsiliasi itu kayak, bentar. Kelihatan. Jadi kayak kalau misalnya berita acara rekonsiliasi itu kayak yang pada hari sekian-sekian, tanggal sekian-sekian, udah diterima barang kayak itu lah. Pokoknya dia kayak berita acara kayak itu. Udah cocok atau belum kayak itu. Nah, terus jenis-jenis rekonsiliasi ini ada rekonsiliasi internal, ada juga yang eksternal. Yang mana kalau misalnya internal itu tuh berarti pencocokan datanya itu masih antara di dalam satu masing-masing unit akuntansi aja gitu. Masih di unit akuntansi yang sama di dalam sebuah satu entitas pelaporan. Terus juga termasuk juga rekonsiliasi internal ini rekonsiliasi antara si WAKPA tadi, si KPPN tadi dengan bendahara. Sama nggak udah si WAKPA ini nyatatnya segini, si bendahara nyatatnya segini. WAKPA ini kan tadi dia pengguna anggarannya kan, dia yang bilang beli gimana kayak itu. Sedangkan si bendahara dia itu yang ngeluarin uangnya. Antara si pengguna anggaran sama yang ngeluarin uang itu udah sama apa belum. Terus ada rekonsiliasi eksternal, yang mana kalau misalnya eksternal itu ada nggak cuman instansi-instansi, nggak cuman unit-unit yang di bawah satu pelaporan yang sama. Jadi misal kalau dibeli suatu barang, biasanya kan direkonsiliasinya antara si pengguna barang, bendahara kayak itu kan masih di internal mereka. Nah, ini rekonsiliasinya itu sama si yang kita beli itu. Misal kita beli benda A laptop di suatu tempat B kayak itu kan, di unit lain kayak itu. Nah, sama unit lain ini yang kita rekonsiliasi sama nggak itunya, sama atau enggak, udah cocok atau enggak datanya kayak itu. Nah, ini juga tentang kalau misalnya ini tentang eksternalnya lah. Dalam sudah single database, rekonsiliasi eksternal itu dilaksanakan hanya di tingkat KPPN saja.
namun jika diperlukan dilakukan secara berjenjang. Ini kayak tadi juga, rekonsiliasi itu dia cuman cukup kalau misalnya udah pakai satu sistem yang sama, udah pakai satu sistem yang sama sampai pusat kayak itu kan. Jadi rekonsiliasi untuk eksternal itu cukup di paling kecilnya aja, di UAKPA-nya aja, di tingkat KPPN. Kayak ini. Nah ini. Dalam hal tadi udah single database, rekonsiliasi eksternal tuh cukup di sini aja. Di sini selebihnya itu nggak perlu lagi dicocokin database-nya, rekonsiliasinya. Nah, terus jenis laporan keuangan kementerian atau lembaga, itu tadi kayak di awal ada 5. Ada LRA, laporan realisasi anggaran, ada LO, LPE, neraca, sama CALK. Nah, penyampaian pelaporan keuangan, itu tuh kalau misalnya laporan keuangan kementerian atau lembaga itu disampaikan, kalau yang tahunan, disampaikan itu paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jadi misalnya tahun 2020 kemarin, itu LK-nya itu harus disampaikan paling lambat bulan Februari lah. Bulan Februari 2021. Nah, terus laporan keuangan juga harus disertai pernyataan telah direview yang ditandatangani oleh APIP. Jadi ketika laporan keuangan itu udah dibuat di kementerian ataupun lembaga, di suatu instansi, maka laporan keuangan ini dia tuh nggak bisa langsung dikumpul gitu aja, nggak bisa. Jadi dia tuh di-review dulu, ditengok lagi, diperiksa lagi sama APIP. Jadi biasanya setiap kementerian atau lembaga dia punya APIP. Yang biasa kita dengar tuh namanya ITJEN, Inspektorat Jenderal. Jadi di Kementerian Keuangan, di Kementerian Pertahanan, di kementerian apapun biasanya ada APIP-nya kayak itu. Nah, terus kalau misalnya ada instansi yang nakal kayak itu kan, ada instansi-instansi yang nggak ngelakuin rekonsiliasi ataupun dia nggak ngumpulin laporan keuangan, maka dia dikenakan sanksi administratif. Yaitu apa? Berarti dia tuh setiap SPM, artinya surat perintah membayar. Jadi kan kalau misalnya setiap instansi, dia kan kalau mau beli sesuatu, dia biasanya kan ini kan dia nerbitin SPM. Dia bilang ada surat perintah membayar, dia mau beli sesuatu, dia nerbitin SPM, terus nanti di KPPN itu biasanya dia ngeluarin SP2D ataupun surat perintah pencairan dana. Artinya nanti uangnya dari sini. Dia yang bayar, dia yang bakal ngebayar kayak itu. Dia yang bakal cairin uang. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu instansi, dia itu nggak ngumpulin rekonsiliasi, dia nggak ngelakuin rekonsiliasi, ataupun dia nggak ngumpulin laporan keuangan, dia itu kena sanksi administratif. Jadi setiap dia ngajuin SPM itu ditolak, nggak diterima. Artinya apa? Artinya kan si instansi ini dia nggak bisa ngelakuin hal operasional gitu, nggak bisa ngelakuin kegiatan operasional dia karena nggak ada uang gitu kan, nggak ada dana. Nah, jadi sebenarnya sanksi administratif ini pun dampaknya cukup besar gitu. Sampai kalau misalnya dia nggak bisa operasi gitu. Dikecualikan kalau misalnya ada si instansi ini dia kasih SPM LS belanja pegawai, SPM langsung kepada pihak ketiga, dan SPM pengembalian. Maksudnya apa? Jadi kan di instansi ini pasti punya pegawai. Nah, instansi itu suatu kantor, dia pasti punya pegawai. Walaupun dia lagi dikena denda, gitu kan, dikena sanksi, tapi kan setiap pegawainya pasti dibayar, kayak itu. Kasihan lah kan, pasti dia punya keluarga dan emang pasti dibayar, kayak itu. Nah, jadi kalau misalnya yang diajuin SPM untuk belanja pegawai, untuk gaji, itu dicairin, gitu. Terus juga kalau misalnya yang diajuin tuh SPM-nya untuk belanja langsung kepada pihak ketiga. Misalnya, si instansi ini udah pernah buat kontrak apa kayak itu, pembangunan atau membuat sesuatu kayak itu kan. Nah, terus udah buat kontrak,
Kan nggak mungkin nih, tiba-tiba gara-gara kena sanksi ini diberhentiin, yang udah dibuat kontraknya nih. Nah, ini bisa-bisa kita kena denda lagi sama si pihak ketiga ini. Enak-enaknya aja dibatalin gitu lah. Jadi makanya kalau untuk SPM ke pihak ketiga ini mau dicairin gitu, boleh dicairin, dikecualikan. Nah, yang terakhir yaitu SPM pengembalian. Kayak misalnya pengembalian yang tahun lalu kayak itu. Oke. Nah, di sini ada pengenaan sanksi itu kepada WAPA wilayah itu mempertimbangkan pelaksanaan single database dalam proses rekonsiliasi. Jadi kan tadi kalau misalnya si wilayah itu kan kalau udah pakai single database, mereka nggak perlu lagi kan, nggak perlu lagi buat rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini cuman untuk si yang WAKPA aja, yang paling kecil di KPPN-nya, gitu, yang di kotanya. Nah, kalau misalnya udah pakai single database, jadi kan yang ke atasnya tuh nggak perlu rekon. Nah, kalau kayak gini, nggak apa-apa, nggak rekon. Emang, apa namanya itu nggak kena sanksi, gitu lah. Karena udah pakai single database. Terus juga, si instansi yang udah kena sanksi nih tadi, dia itu harus tetap buat laporan keuangan, laporan BMN, sama lakuin rekonsiliasi. Jadi mentang-mentang udah dapat sanksi, bukan bebas, sebebas-bebasnya aja mereka tuh nggak lagi buat laporan keuangan gitu lah. Jadi walaupun udah kena sanksi, si instansi ini, kementerian ini tetap harus nyampein laporan keuangan. Nah, ini sekarang kita masuk ke LKPP, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kalau di RPS, dia itu ke subbab kedua, gitu lah. Kalau misalnya kita ngelihat RPS tahun lalu, cutting-cutting tahun lalu, itu LKPP ini sebenarnya pertemuan kedua, tapi di tahun kita RPS-nya di pertemuan satu, digabung. Artinya lebih padat lah. Nah, di sini kita akan ngebahas tentang dasar hukum nyusun laporan keuangan, terus komponen apa aja di laporan keuangan, terus penjelasan unsur laporan keuangan, sama LHP PPK. Sebentar. Nah, oke. Nah, jadi, dasar hukumnya apa aja? Ini tuh sama aja kayak yang di PPKN, kayak ada 3 paket undang-undang kan, U17, UU1, U15. Terus ini juga, ini nggak begitu inilah ya, nggak perlu dihafal juga. Karena kan kita juga open book dan ini tuh bisa dilihat gitu aja, bukan suatu konsep gitu. Nah, di UU17 ini dibilang bahwasanya penyusunan dan penyajian laporan keuangan kementerian atau lembaga itu dalam rangka akuntabilitas. Jadi dalam rangka untuk transparansi kayak gitulah. Nah, dalam pengelolaan keuangan negara. Jadi LK ini laporan keuangan harus disusun agar adanya transparansi kayak itu. Nah, LRA kementerian atau lembaga selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja juga menjelaskan prestasi kerja setiap kementerian atau lembaga. Terus perlu ditetapkan PP yang mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Nah, di sini, kalau misalnya dari UU nomor 1 tahun 2004 ini, kita tahu nih, udah ada namanya PP nomor 71 tahun 2010. Nah, itu yang bakal ngatur tentang SAPP ini semua, laporan keuangan. Tentang laporan keuangan. Terus, ini PP nomor 8 tahun 2006. Ini mengatur kewajiban setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan untuk menyusun LK, laporan kinerja. Ketentuannya itu dengan peraturan presiden. Ini enggak terlalu inilah. Nah, terus pihak yang menyusun laporan keuangan ada siapa aja? Jadi entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan itu ada 3. Ingat ya, ini aku lihat di soal cutting juga ada. Jadi, yaitu yang pertama ada pemerintah pusat,
terus kementerian atau lembaga, sama bendahara umum negara. Nggak susah sih. Yang pertama itu kementerian atau lembaga, yang kedua BUN, sama pemerintah pusat. Sedangkan kalau Pemda ini dia buatnya LKPD. Beda. Nah, terus kalau LKPP tadi, di bawah LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, ini ada laporan keuangan kementerian atau lembaga, sama LKBUN. Yang mana ini tadi sistemnya, kalau ini SA BUN, kalau ini SA instansi, sistem akuntansi instansi. Ada yang keuangan, ada barang. Nah, ini komponen laporan keuangannya. Apa aja sih laporan keuangan yang disusun sama pemerintah pusat, kementerian lembaga, sama BUN. Kayak yang di awal, tadi itu kalau misalnya kementerian atau lembaga, dia itu nyusun, nyusun 5 aja ya kan. Dia nggak nyusun apa aja yang nggak dia susun, yaitu LPSAL sama LAK. Karena LPSAL sama LAK ini harus di Kementerian Keuangan lah, kayak harus BUN gitu. Yang buat nih, karena mereka nggak ada data kayak itu. Kayak yang dijelasin sama Syahlan tadi. Terus, nah, kalau misalnya BUN, dia buat laporan keuangannya tuh lengkap, ada 7, terus nanti digabung jadilah LKPP, pemerintah pusat, yang 7 ini. Nah, unsur-unsurnya ini kayak kita kayak nge-review aja gitu kan. Nge-review dari materi-materi Akpom 1 kayak itu. Nah, mungkin nanti di sini nggak terlalu aku tekanin, mungkin nanti langsung ke soal bahasnya aja. Di sini kayak masih kayak biasa gitu, ada LRA. Kan LRA ini laporan realisasi anggaran. Kalau masih ingat dulu, nah, kalau masih ingat di akuntansi pemerintah 1, Akpom 1, itu tuh, nah di sini. Di Akpom 1 kan ada kayak ini nih. Ini tuh namanya DIPA ya kan. Ini tuh kayak baru anggarannya aja, yang kalau dulu tuh kita ngejurnalnya estimasi-estimasi gitu. Itu kan baru anggaran. Nah, yang anggaran itu nanti itu dia di sini dicatatnya nih. Yang estimasi-estimasi itu dicatatnya di sini. Ya kan? Terus nanti realisasinya yang betul-betul terjadi di tahun itu, yang anggaran yang ada kas keluar, kas masuk itu dibuat di sini. Nah, kalau ini persenannya, ini realisasi punya tahun lalunya. Ini kan 2018, kalau ini 2017, ya itulah. Biar bisa dibandingin. Ini mungkin juga nggak begitu detail karena ini kita lebih ke waktu prakteknya aja mungkin waktu ke depannya. Kan jadi di LRA-nya ada kayak pendapatan, terus ada belanja, terus ada surplus defisit, pembiayaan, terus nanti ujungnya ada silpa atau sikpa, sisa lebih atau kurang pembiayaan. Nah, setelah ada LRA, barulah dibuat LPSAL. LPSAL ini laporan perubahan saldo anggaran lebih. Jadi saldo awal tahun, nih, saldo sal awal tahun itu berapa? Habis itu penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Jadi kan misalnya nih, tahun lalu itu ada saldo anggaran lebih. Jadi saldo itu boleh digunain sebagai pembiayaan di tahun ini, kayak gitu. Jadi bisa jadi kayak penerimaan pembiayaan kalau kita belajar di Akpom 1. Gitu kan? Jadi saldo anggaran tahun lalu yang lebih bisa digunain di tahun ini gitu. Terus nanti isinya ada sisa lebih atau kurangnya sikpa anggaran tadi yang di LRA. Nih dari sini dipindahin ke sini. Terus jadilah jumlah sal sebelum penyesuaian. Nah, ingat jadi strukturnya itu ada sal awal, terus penggunaan sal tahun berjalan, terus ada silpa atau sikpa, terus kalau misalnya di tahun itu ada penyesuaian. Misalnya apa nih penyesuaian? Ada jurnal-jurnal koreksi. Kalau misalnya di tahun itu ada kita ngebuat koreksi jurnal, itu juga nanti masuknya ke sini di LPSAL. Terus nanti kalau udah disesuaikan semuanya, barulah ada saldo anggaran lebih akhir tahun. Ada sal tahun ini. Nanti sal tahun ini bisa dipakai untuk tahun depannya lagi. Gitu. Nah, LO juga ini udah
dari semester 1 kan kita udah belajar, maksudnya ini tuh kayak laporan operasional yang basis akrual kayak itulah. Jadi setiap ada misalnya jurnal-jurnal, pokoknya semua laporan operasional kayak itu kan ataupun beban ataupun pendapatan kayak itu kan, yang akrual LO itu semua dicatat di LO, laporan operasional. Ada pendapatan, ini pendapatan, terus ada beban, terus nanti ada surplus atau defisitnya. Terus ada LPE. LPE ini laporan perubahan ekuitas. Kalau di akuntansi keuangan ataupun kita di AKM, di pengakun, itu dulu kita belajarnya namanya Statement of Change in Equity. Laporan perubahan ekuitas si pemilik perusahaan gitu. Jadi kan ada ekuitas awal, terus masuk surplus atau defisit, terus ini juga ada koreksi-koreksi, terus baru transaksi yang penyesuaian gitu kan, yang menambah atau mengurangi langsung ekuitas. Jadi kan di sini juga ada tadi di LP SAL itu juga ada koreksi, di sini juga ada koreksi. Nah, kalau misalnya di LPE sendiri, itu tuh koreksinya itu yang koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas si perusahaan itu kayak itu. Terus transaksi antar entitas barulah nanti dapat ekuitas akhir. Nah, barulah nanti dari ekuitas saldonya masuk ke neraca ya kan, di sisi kanan neraca. Kalau misalnya neraca itu kan, ya neraca itu dia ada aset sama dengan liabilities tambah equity kan. Nah, nanti dari ekuitas tadi masuk ke sini, ke si E nih, di neraca. Oke. Nah, terus neraca ini masih kayak biasa, juga kita udah belajar ya kan. Terus, nah yang ini nih baru CALK. Belum. Neraca, besok ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas itu tuh laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas pemerintah yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah selama periode tertentu. Jadi LAK sendiri sebenarnya kita juga udah pernah bahas nih di semester 2 waktu pengakun. Jadi kan dia ada, kalau misalnya laporan arus kas, dia itu berdasarkan aktivitas-aktivitas. Jadi ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, pendanaan, sama transitoris. Jadi misal nih, kita ada dapatin pendapatan yang berhubungan dengan operasi, misalnya berhubungan dengan penjualan kita ya kan, otomatis nanti kita nyatatnya sebagai aktivitas operasi. Arus kas ya, berarti yang ada kas masuk atau keluar. Terus misalnya, kita nanti ada ngelakuin investasi di suatu perusahaan lain gitu kan, kita ngeluarin kas. Nah, itu berarti masuk ke aktivitas investasi. Kayak itulah pokoknya intinya. Terus kayak gini dia. Nah, laporan arus kas ini disusunnya itu dia berdasarkan aktivitas-aktivitas. Jadi kalau operasional tuh, ini aktivitas operasi, dia tuh berarti kayak operasional yang berhubungan dengan kegiatan si perusahaan yang normal gitu, kayak penjualan dan lain-lain. Kalau misalnya si perusahaan itu kan ngejualan kan, dia kan dapat uang. Terus nanti masuk ke di sini nih kita buatnya laporan arus kasnya. Ada arus kas masuk nanti dapat dari mana kayak itu kan. Terus kalau misalnya ada beban-beban yang berhubungan untuk kita jualan, itu masuknya ke arus kas keluar kayak itu. Nah, terus ada CALK. Nah, CALK ini adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi sebenarnya kayak gini ya, langsung aja nih. Ini tuh laporan keuangan pemerintah daerah Jakarta, Provinsi Jakarta. Tahun 2000 berapa nih? 2019. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya laporan keuangan itu cuman gini aja nih kayak LRA, terus ini LPSAL, oke.
Ini LPSAL, terus LO kayak itu kan. Cuma cukup mungkin kalau misalnya kita buat laporan keuangan nih nggak sampai lah kayaknya 50 halaman kayaknya. Cuman berapa halaman gitu, tergantung banyaknya juga. Kadang kayaknya paling banyak nggak sampai gitu, di bawah 100 paling. Tapi kenapa sih ada nih, tengok halaman LKPD ini, halamannya ada 1000-an. Karena ada CALK tadi. Selebihnya, selain laporan ini tadi, semuanya CALK, catatan atas laporan keuangan. Maksudnya apa? Jadi kan kalau misalnya di laporan keuangan nih, dia cuman bilang misalnya, utang perhitungan pihak ketiga ini ada 594.557. Dari mana kita si audit nih mau bisa tahu ini tuh betul atau enggak? Dia ngecek dari CALK ini, nanti dikasih tahu gitu di sini. Nah, rinciannya tuh dari sini sini loh kayak gitu. Nah, itu dia CALK. Jadi kayak untuk memperjelas, makanya CALK ini penting gitu. Isinya ada informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Jadi dikasih tahu dulu nih tentang di laporan keuangan tuh dikasih tahu dulu, diinformasiin dulu itu tuh laporan keuangan punya siapa, entitas apa, entitas pelaporannya siapa gitu. Terus dikasih tahu ikhtisar ataupun ikhtisar itu kayak apa ya? Kayak kesimpulan gitulah, pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut, kendala dan hambatannya. Jadi dikasih tahu kayak ringkasan-ringkasan pencapaian target keuangan sama apa-apa aja kendala di tahun itu. Terus di CALK juga dikasih tahu informasi tentang dasar penyajiannya pakai apa. Jadi kan kayak dasar penyajian ini kayak bisa milih gitu kan. Jadi kayak nanti itu dikasih tahu di situ tuh dipakai apa. Yang penting konsisten. Kebijakan-kebijakannya kayak mana. Terus rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan, itu rincian tadi. Misalnya tadi ada utang, itu 100 juta, itu utangnya apa-apa aja, dirinciin semuanya. Makanya tadi halamannya itu ada ribuan kayak itu. Itu baru Pemprov, punya provinsi, belum lagi kalau punya pusat kayak itu, pasti lebih banyak lagi lah. Kalau punya pusat, bisa ribuan. Pokoknya kalau misalnya jadi audit, capek lah bacanya. Terus informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Nah, ini mungkin ilustrasi CALK-nya tuh kayak pertama nanti ini babnya nanti barulah rinciannya tadi kayak ini dikasih tahu gitu. Udah selanjutnya laporan hasil pemeriksaan BPK ini subsistem yang terakhir. Mungkin bakal dijelasin sama Syahrul. Oke, makasih Risna. Oke, teman-teman, kita lanjut ke subbab yang terakhir, laporan hasil pemeriksaan BPK. Ini subbabnya tidak terlalu banyak, cuman 7 slide. Nah, oke. Laporan hasil pemeriksaan BPK. Laporan hasil pemeriksaan BPK ini merupakan bentuk terusan dari adanya laporan keuangan pemerintah tadi. Laporan keuangan pemerintah pusat yang merupakan bagian konsolidasian dari LKBUN dan juga LKKP setelah menjadi satu laporan keuangan pemerintah pusat, maka akan diserahkan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan atau untuk dilakukan audit, sehingga nanti pemerintah dapat mendapatkan opini audit dari BPK yang ada 4 macam opini itu. Nah, perkembangan opini LKPP yang diterima oleh pemerintah itu sejak pertama kali pemerintah membuat LKPP pada tahun 2014 sampai tahun 2018 itu pemerintah mendapatkan TMP atau tidak memberikan pendapat atau disclaimer gitu. Jadi BPK pada tahun 2004 sampai tahun 2008 itu tidak memberikan opini terhadap LKPP yang telah disusun pemerintah. Baru pada tahun 2009 sampai tahun 2015 mendapatkan opini WDP atau wajar dengan pengecualian. Baru mendapatkan opini WTP pertama kali itu tahun 2016 sampai tahun lalu. Itu perjalanan sejarah dari perkembangan opini yang diterima oleh pemerintah dari BPK. Nah, ini untuk perkembangan opini LKKL sendiri. Ada WTP pada tahun 2018 sekitar 72% sampai akhirnya pada tahun 2019
WTP atau wajar tanpa pengecualian 96%, WDP-nya 2% atau 2 instansi, kemudian tidak wajarnya 0, dan menolak memberikan opini masih ada 1 instansi atau 1%, kayak gitu. Jadi meskipun sekarang sistem sudah bekerja sedemikian rupa baiknya, sudah sedemikian didesain supaya memudahkan pemerintah atau instansi-instansi di pemerintahan melaksanakan penyusunan laporan keuangan, tapi bukan berarti lantas menjadikan laporan yang dihasilkan itu langsung atau berkemungkinan besar pasti WTP gitu. Jadi tergantung dari bagaimana pengelolaan instansi kementerian lembaga itu sendiri, karena BPK dalam memberikan opini itu memiliki 4 kriteria penilaian. Yang pertama, apakah laporan keuangan yang diberikan itu sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP atau tidak, apakah ada ketidaksesuaian gitu. Yang kedua, kecukupan dalam pengungkapan. Jadi dalam laporan keuangan itu kan nantinya akan membuat angka-angka yang harusnya bisa dijamin kevalitannya, dan ketika nanti suatu instansi tidak memberikan penjelasan yang rinci bagaimana mengungkapkan angka itu bisa muncul di laporan keuangan, maka mungkin saja itu yang bisa menjadikan opini yang diterima tidak WTP atau wajar tanpa pengecualian. Yang ketiga adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Karena laporan keuangan ini bentuk akhir dari pelaksanaan anggaran di tahun anggaran tersebut, dan nantinya laporan keuangan ketika sudah dilakukan pemeriksaan maka akan diundangkan menjadi undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, maka laporan keuangan ini juga harus dipastikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari mulai undang-undang paket keuangan negara yang ada 3 tadi yang sudah disebutkan, ataupun peraturan atau regulasi yang lain. Kemudian efektivitas sistem pengendalian internal, di mana sebelum laporan keuangan ini diaudit atau diperiksa oleh BPK untuk mendapatkan opini, pasti laporan keuangan itu harus direview terlebih dahulu oleh masing-masing lembaga pengendalian internal atau sistem pengendalian internal di kementerian negara atau lembaga masing-masing. Di kementerian lembaga akan ada yang namanya APIP, seperti yang dijelaskan Risna tadi. Di masing-masing kementerian akan ada APIP atau biasanya bentuk instansinya itu Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian Pertahanan, Pertanian, Kesehatan, ataupun yang lainnya. Kemudian itu untuk Kementerian Lembaga nih. Kalau untuk LKBUN sendiri, itu nanti LKBUN akan direview oleh Itjen Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk mereview laporan keuangan hasil bendahara umum negara tadi. Sedangkan untuk LKPP atau laporan keuangan pemerintah pusat yang merupakan konsolidasian LKBUN dengan LKKL nantinya akan direview sebelum diaudit BPK, akan direview oleh APIP pemerintah pusat, yaitu BPPK. BPKP. BPPK kan Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan. BPKP. Kemudian temuan pemeriksaan laporan keuangan. Jadi pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK itu nanti akan dibagi 2 jenis temuan, yaitu apakah terkait dengan sistem pengendalian internalnya ataukah terkait dengan kepatuhan, baik kepatuhan terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada, atau kepatuhan terhadap ketepatan atau kesesuaian terhadap standar akuntansi pemerintah. Itu dua temuan atau 2 kelompok temuan yang berhasil ditemukan oleh BPK dalam mengaudit laporan keuangan. Nah, tapi ini sebenarnya udah selesai, ini cuma pertanyaan itu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan bahwasannya BPK dalam memberikan opini kepada instansi atau kepada laporan keuangan pemerintah pusat ini, yang mana kemudian LKPP mendapatkan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian, tidak lantas menjadikan LKPP atau tidak lantas menjadikan instansi pemerintah itu menjadi instansi yang bersih atau bebas dari KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Karena apa? Karena BPK ini memiliki 3 jenis pemeriksaan, seperti yang ada kalau nggak salah di PPKN 2 itu ada pemeriksaan keuangan, pemeriksaan teknis, dan pemeriksaan dengan tujuan atau dengan maksud tertentu. Nah, pemeriksaan terhadap LKPP atau terhadap laporan keuangan instansi kementerian lembaga itu hanya sebatas pada audit atau pemeriksaan keuangan oleh BPK. Sehingga yang diberikan opini ya cuman laporan keuangannya.
Padahal korupsi atau penyelewengan dana itu biasanya terjadi secara terstruktur bahkan pada tahap penganggaran atau tahap perencanaan anggaran, kemudian tahap pelaksanaan di lapangannya seperti apa itu yang tidak terjangkau oleh pemeriksaan keuangan BPK, sehingga meskipun pemerintah mendapatkan opini WTP tidak lantas menjadikan pemerintah ini terjamin 100% bebas dari korupsi kayak gitu. Nah, itu singkatnya mengenai apa ini tadi ya? Mengenai laporan hasil pemeriksaan oleh BPK. Sedangkan untuk mau nambahin sedikit bahwasanya kalau review yang dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah dari masing-masing Itjen kementerian lembaga ini nanti hanya sebatas bahwa APIP atau Itjen tersebut menyatakan laporan keuangan tersebut baik dan APIP hanya sebatas semacam mendampingi atau melakukan pendampingan terhadap laporan keuangan yang nantinya diserahkan kepada BPK. Barulah BPK mengaudit atau memeriksa dan memberikan opini. Jadi untuk review ini lebih secara singkat, tidak sedetail atau tidak serinci audit yang dilakukan oleh BPK. Cuman sebatas pendampingan atau cuman sebatas memberikan pendapat bahwa laporan keuangannya baik dan siap untuk diaudit. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke latihan soal. Ini ada latihan soal berupa pilihan ganda karena kita juga masih teori. Jadi belum ada latihan soal seperti ngejurnal ataupun yang lain. Apakah ini PDF-nya udah kelihatan? Udah. Oke. Nah, ini latihan soalnya cuman sekitar berapa ya? 26 latihan soal yang nanti juga akan di-share di grup Telegram gitu. Nah, langsung aja kita bahas untuk subbab yang pertama mengenai SAPP atau Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat. Nomor 1, unit akuntansi keuangan yang tingkatannya paling rendah adalah jawabannya WAKPA atau unit akuntansi kuasa pengguna anggaran, yang mana ini berada pada level terendah atau level paling bawah pada jenjang pelaporan atau jenjang pencatatan di unit akuntansi keuangan tadi seperti yang sudah dijelaskan. Dari WAKPA, kemudian WAKPA ini juga yang unit akuntansi yang menyimpan atau memiliki dokumen sumber. Semua dokumen sumber disimpan di WAKPA, baru nanti diberikan kepada tingkat wilayah untuk dikonsolidasikan, baru nanti naik ke eselon 1 dan naik ke pimpinannya yang paling atas. Contohnya misalkan Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan eselon 1. Tingkat terendahnya atau WAKPA-nya itu adalah KPP Pratama. KPP Pratama yang hampir ada di setiap kabupaten kota, meskipun tidak semua. Tapi kebanyakan kabupaten kota memiliki KPP Pratama. Baru KPP Pratama ini nanti memberikan laporan keuangannya untuk dikonsolidasikan oleh Kanwil DJP. Kanwil DJP Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Baru nanti Kanwil DJP ini menyampaikan kepada DJP-nya langsung. Nah, DJP nanti akan mengkonsolidasikan semua laporan keuangan Kanwil di seluruh Indonesia, kantor wilayah di seluruh Indonesia. Gitu. Jadi di sini posisi si KPP Pratama menjadi WAKPA, kemudian posisi si Kanwil DJP selain dia menjadi unit akuntansi pembantu pengguna anggaran tingkat wilayah, dia juga bisa menjadi WAKPA ketika dia melaksanakan atau ketika dia melakukan realisasi terhadap anggaran sendiri, terhadap DIPA-nya sendiri. Jadi nanti ketika si Kanwil DJP ini melakukan konsolidasian KPP, dia akan bertindak sebagai yang di tingkat wilayah. Tapi ketika dia melakukan penyusunan laporan keuangannya sendiri, dari anggarannya sendiri, dia akan juga istilahnya dia menjadi WAKPA bagi dirinya sendiri. Jadi bisa jadi dua posisi. Selanjutnya, sistem akuntansi pemerintah pusat yang bagian SABUN, sistem akuntansi bendahara umum negara, memiliki subsistem diantaranya kecuali jawabannya B. B ini sistem akuntansi instansi kementerian lembaga yang bukan merupakan subsistem di bawah SABUN, tapi sejajar dengan SABUN, yaitu di bawah SAPP. Nah, SIAP sendiri sistem akuntansi pusat
pakai I kecil karena kalau pakai I besar itu nanti jadi sistem informasi akuntansi pemerintah, yang itu merupakan mata kuliah nanti di semester 5 atau 6 kalau nggak salah. Kemudian SAUP ini juga termasuk sabun, di bawah sabun atau utang pemerintah. Kemudian Sikubah atau hibah itu juga berada di bawah sabun, dan SATD atau transfer ke daerah dan dana desa yang berada di bawah sabun. Di mana SIAP ini nanti diselenggarakan oleh KPPN, seluruh KPPN kecuali KPPN khusus investasi pemerintah. Gitu. Kemudian SAUP diselenggarakan oleh DJPPR kalau nggak salah tadi, kemudian ada Sikubah, kemudian ada SATD yang diselenggarakan oleh DJPK atau Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Gitu. Nomor 3, transaksi realisasi anggaran terdiri dari, jawabannya C, saat melakukan belanja dan transfer. Ini mungkin berkaitan sama materi akun 1 ya. Jadi kalau anggaran disahkan, nanti baru akan muncul yang namanya DIPA. Gitu. DIPA disahkan, jadi kemudian kalau misalkan ada revisi lagi ya disahkan lagi menjadi DIPA revisian. Gitu. Kemudian yang B, saat anggaran dialokasikan. Saat anggaran dialokasikan ini belum termasuk realisasi karena cuma baru mengalokasikan ke sub-sub sub-sub anggarannya gitu, mengalokasikan berapa yang akan masuk ke belanja subsidi, berapa yang masuk ke belanja pegawai dan lain-lain. Saat perolehan aset tetap, dan yang E saat transaksi koreksi kesalahan. Kalau transaksi koreksi kesalahan itu tidak lantas mengubah realisasi anggarannya gitu. Jadi yang tepat adalah saat melakukan belanja dan juga transfer. Nah, belanja nanti akan masuk ke jurnal anggaran dan juga laporan realisasi anggaran termasuk transfer. Transfer misalkan ada kalau di kemarin ya di Akom 1 yang bagian daerah itu kan ada piutang DBH, ada transfer DBH dan lain-lain dari pemerintah pusat. Nah, itu yang contoh transfernya. Kemudian tujuan dari sistem akuntansi pemerintah pusat kecuali A, menjaga BMN atau aset pemerintah pusat dan instansi-instansinya tadi, benar. Menyediakan informasi yang akurat, akuntabel, transparan, juga benar. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya, benar. Menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban, juga benar. Yang salah adalah, atau yang kurang tepat adalah menyediakan informasi yang penting, karena bukan hanya penting gitu, tapi juga harus terpercaya, harus akurat, harus transparan, harus akuntabel gitu. Jadi bukan hanya semata-mata informasinya ini penting. Kalau masalah penting ya memang sistem akuntansi pemerintah pusat ini nantinya akan menyediakan informasi yang tercermin dalam laporan keuangan pemerintah pusat ya memang isinya itu hal-hal yang penting gitu. Nggak ada yang nggak penting. Kemudian selanjutnya WAPAW atau wilayah wajib memberikan laporannya kepada WAPA Eselon 1 dan unit akuntansi pengguna anggaran, pengguna anggaran yang merupakan level tertinggi. Jadi dari WAPAW ini naik ke Eselon 1 dulu, baru naik ke WAPA, kayak gitu. Kayak contohnya tadi, Kanwil DJP naik kepada Eselon 1 DJP dan naik ke Kementerian Keuangannya. Kemudian pelaksanaan sistem SIAP atau sistem akuntansi pusat dan sistem akuntansi transfer daerah dan dana desa dilaksanakan oleh DJPB atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan juga Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yang mana pada SIAP ini nanti yang melaksanakan DJPB, cuman instansinya di bawah DJPB itu ada KPPN. Baik KPPN umum maupun KPPN khusus semuanya melaksanakan fungsi SIAP kecuali yang KPPN khusus investasi, karena ada sendiri yaitu sistem akuntansi investasi pemerintah gitu. Selanjutnya, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN bertindak sebagai wakbun daerah. Jadi tadi kan ada wakbun daerah di tingkat kabupaten kota, ada KPPN. Wakbun Kanwil, ada Kanwil DJPB di tiap-tiap provinsi, mungkin kalau nggak salah di tiap provinsi ada kayaknya. Kemudian baru nanti masuk ke tingkat pusat kayak gitu atau wapanya. Jadi KPPN berada pada level daerah kabupaten kota. Selanjutnya tugas dari Kanwil DJPB selaku wakbun Kanwil adalah menggabungkan data seluruh wakbun daerah wilayah kerjanya. Jadi secara berjenjang tadi yang sudah ada diagramnya tadi itu
menjelaskan bahwasanya instansi-instansi yang ada di bawah, yang ada di atas WAKPA itu tugasnya adalah selain dia menyusun laporan keuangannya sendiri, tugasnya adalah untuk mengkonsolidasikan atau menggabungkan data dari seluruh WAKPA di bawahnya atau instansi yang ada di bawahnya. Tapi kalau untuk masalah dokumen sumber tetap berada di instansi yang paling bawah atau yang ada di instansi WAKPA. WAKPABUN. Selanjutnya nomor 9, laporan keuangan bendahara umum negara disusun oleh Wakbun daerah, Wakbun Kanwil, Wabun, Wakbun pusat atau Wabun AP, disusun oleh unit akuntansi bendahara umum negara. Kalau di daerah baru nanti laporan keuangan KPPN, kalau di Kanwil ya baru laporan keuangan Kanwil DJPB, kalau di pusat baru laporan keuangan DJPB-nya itu, gitu. DJPB yang ada beberapa atau banyak Kanwil. Gitu. Belum termasuk laporan keuangan BUN. Karena kalau laporan keuangan BUN itu kan berarti seluruhnya gitu ya, bukan hanya dari DJPB. Selanjutnya nomor 10, salah satu tahapan dalam suatu rangkaian sistem akuntansi pemerintah, kecuali pencatatan transaksi pada entitas pemerintah pusat, benar. Ini jawaban ini tuh bisa kita lihat di definisi sistem akuntansi pemerintah pusat, dari mulai tadi yang ada suatu rangkaian sistematik dari mulai ada penyelenggaranya, dari mulai peralatan dan lain-lain sampai pencatatan transaksi, pembukuan, pengikhtisaran sampai outputnya adalah laporan posisi keuangan dan laporan posisi keuangan dan kegiatan keuangan atau apa gitu tadi ya kata-katanya. Jadi yang A ini benar, kemudian pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat ini juga benar dari pengertiannya tadi. Kemudian pengikhtisaran transaksi ke buku besar pada pemerintah pusat. Ini merupakan salah satu bagian yang pasti ditempuh sebelum terjadi atau sebelum output laporan keuangannya itu jadi. Dan yang D, monitoring dan evaluasi posisi keuangan pada pemerintah pusat. Monitoring dan evaluasi laporan keuangan pemerintah pusat itu tidak di sistem akuntansi pemerintah pusatnya, tapi ada di lembaga atau aparat pengawas internal pemerintah tadi. Dia melakukan monitoring dan mengevaluasi pada saat mereview unit atau entitas yang dikecualikan dari SAPP. Yang A, unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada Pemda dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi yang bersumber dari APBN. Ini wajib melaksanakan SAPP karena dia sumber dananya dari APBN. Sumber dananya APBN meskipun dia Pemda, tapi sumber dananya dari APBN. Makanya tetap melaksanakan SAPP. Yang C, unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada Pemda dalam rangka tugas pembantuan. Ini sama seperti yang A tadi, di mana ketika Pemda menjalankan tugas dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan ini, yang mana dananya bersumber dari APBN, dia harus melaksanakan sistem akuntansi pemerintah pusat. Kemudian, unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang. Ini termasuk salah satu badan layanan umum di bidang kesehatan, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwasanya seluruh badan layanan umum baik di tingkat pusat maupun daerah wajib menyelenggarakan SAPP, karena dia merupakan kekayaan negara tidak dipisahkan. Beda dengan BUMN yang merupakan KND atau kekayaan negara dipisahkan. Jawabannya B, unit akuntansi pelaporan keuangan pada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Di sini desentralisasi tidak ada keterangan apakah dananya bersumber dari APBN atau tidak. Kemudian salah satu tujuan yang dikecualikan dalam pembentukan SAPP adalah A, menjaga aset pemerintah dan instansinya. Ini benar. Ini hampir sama soal yang tadi ya. Iya, hampir sama soal nomor 4, cuman bahasanya lebih panjang. Menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan anggaran dan tujuan akuntabilitas, ini juga benar. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk dari mulai tahap perencanaan,
pengelolaan dan juga pengendalian. Ini juga benar. Dan yang kurang tepat adalah untuk menjaga surplus defisit APBN sesuai dengan target yang ingin dicapai pemerintah. Itu mungkin menjaga surplus defisit itu tetap tujuan pengelolaan pemerintah ya. Pemerintah ingin menjaga bahwa defisit negara tidak terlalu besar, tidak melebihi persentase yang telah ditetapkan di undang-undang. Kalau tidak salah, seingat saya itu berapa persen ya? 3% apa ya? 3% dari PDB kalau nggak salah gitu. Saya lupa lebih tepatnya berapa persen. Dan itu tetap dijaga pemerintah karena apa? Itulah yang termuat dalam undang-undang atau dalam regulasi yang resmi gitu. Tapi untuk secara spesifik tujuan SAPP ini bukan untuk menjaga surplus defisit APBN karena surplus defisit APBN ini keduanya sama-sama baik gitu ya, tergantung kondisi negara gitu. Tergantung kondisi negara. Defisit bukan berarti selalu buruk dan surplus juga bukan berarti selalu baik. Nomor 13, DJPB selaku Wabun Siap, ini harusnya kecil ya, menghasilkan laporan keuangan yang terdiri atas tadi Wabun Siap adalah bendera umum negara yang bertugas dalam hal khusus pengelolaan kas. Dia cuma mengelola lalu lintas uang kas yang masuk dan yang keluar tanpa memiliki dokumen DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran, sehingga SIAP atau DJPB yang melaksanakan fungsi SIAP ini dia tidak memiliki DIPA sehingga tidak menyusun LRA. Yang A salah karena ada LRA, yang B salah, dan yang D salah. Jawabannya LAK, LPE, neraca, dan CALK. Terakhir di SAPP, sistem akuntansi yang memproses transaksi perhitungan pihak ketiga adalah SATK atau transaksi khusus, belanja lainnya SATD atau SAIP. Sorry, ini seperti ini itu enggak sih? Bentar ya, pastiin kok kayaknya ada yang itu. Seharusnya PFK itu ada di transaksi khusus. Yang A ini ya harusnya ya teman-teman. Uang PFK ada di transaksi khusus, bukan di bukan di SATD atau transfer ke daerah dana desa. Nanti sebelum dikirim coba aku edit lagi ininya. Apa sih jawabannya? Selanjutnya untuk soal mengenai LKPP, ada kurang lebih 12 soal akan dibahas oleh Risna. Silakan Risna. Oke, nah yang terakhir nih teman-teman. Aku bakal ngebahas tentang soal-soal di LKP yang tentang LKPP. Nah, jadi di sini ya. Bentar. Oke. Nah, di sini ada beberapa soal, jadi langsung aku kasih tunjuk di mana kunci-kunci jawabannya ya. Jadi misalnya dari nomor 1 itu berikut ini yang termasuk entitas pelaporan di lingkungan pemerintah pusat menurut pasal 3 PP 8 tahun 2016, yaitu kecuali. Nah, jadi untuk entitas pelaporan ini sendiri itu ada 3. Ada pemerintah pusat, kementerian atau lembaga, sama bendahara umum negara. Yang di lingkungan pusat ya, pemerintah pusat. Nah, jadi berarti kan yang Kementerian Perdagangan benar, karena kementerian atau lembaga. Terus bendahara umum negara juga benar, karena ini ada. Terus pemerintah pusat juga ada. Yang nggak ada itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kenapa dia salah? Karena ini tuh kan pemerintah provinsi. Berarti masuk ke dalam Pemda. Sedangkan yang di sini dibuat di lingkungan pemerintah pusat. Oke, jawabannya C. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2, kode BA 999.07 merupakan kode bagian anggaran 99 dari, nah tadi di slide juga udah ada ditampilin, yang ini slide ini, setiap nomor kode-kode dari BA-nya. Jadi kalau misalnya 07 itu, yaitu belanja subsidi. Makanya jawabannya A. Nah, yang ketiga. Nah, yang ketiga yang tidak termasuk
bagian dari laporan keuangan kementerian atau lembaga yang disusun oleh kementerian atau lembaga, yaitu ditanyanya kan yang tidak termasuk. Berarti yang tidak termasuk, yang tidak termasuk ini kan, di sini kan ada 5 nih, laporan keuangan kementerian atau lembaga. Ada CALK ada nih, terus neraca ada, LRA juga ada. Nah, yang nggak ada itu LP-SAL, karena ditanya yang tidak termasuk. Berarti jawabannya D. Nah, nomor 4, berikut ini yang merupakan contoh arus kas masuk dari aktivitas pendanaan adalah, nah jadi kalau misalnya pendanaan itu lebih seringnya kayak kita bilang itu kita kayak ngebutuhin uang kan, kayak apa, kayak utang. Biasanya pendanaan itu kita ngutang gitu, biar ada dana kita kan, ataupun kita nerbitin saham gitu. Nah, untuk biar kita masuk uang, kayak itulah. Jadi kan kalau kita utang, kita kan artinya kita untuk pendanaan, kita masuk uang nanti kan. Nah, kalau misalnya kita penerimaan hasil penjualan SUN. SUN ini adalah surat utang negara. Surat utang negara itu kan kalau misalnya kita jual, berarti kan kita kayak ngutang kan, kita dapat hasil. Nah, uang yang kita terima itu merupakan uang kas dari aktivitas pendanaan. Jadi jawabannya D. Kalau yang lain, kenapa salah? Karena kalau misalnya belanja pegawai, itu dari belanja aja udah salah karena ditanyanya arus kas masuk. Sedangkan belanja pegawai arus kas keluar, kita yang bayar ya kan. Nah, jadi belanja pegawai ini juga hubungannya dengan operasional kegiatan sehari-hari si perusahaan. Makanya A itu udah pasti salah. Perolehan aset tetap juga, kalau misalnya kita memperoleh aset tetap kan berarti kita kasnya itu kan berarti kita keluarin ya kan. Kita beli sesuatu berarti kasnya keluar, arus kas keluar. Itulah. Jadi jawabannya D. Nah, terus nomor 5. Ini yang tadi udah dijelasin ya. Jadi, nah ini ada disediain struktur-struktur tentang SAL yang tidak termasuk dari struktur laporan perubahan SAL, yaitu. Jadi ada SAL awal. SAL awal ada, benar. Penggunaan SAL ada, sama. Sisa lebih atau kurang, ini silpa atau sikpa, ya kan? Ini ada. Oke. Nomor 4, SAL lain-lain. Nggak ada SAL lain-lain. Yang ada penyesuaian SAL, baru penyesuaian lain-lain, bukan SAL lain-lain. Yang terakhir, SAL akhir. SAL akhir ini ada. Berarti kan yang nggak ada, kita tahu yang nomor 4. SAL lain-lain itu nggak ada. Yang ada cuma penyesuaian SAL, dan itu pun penyesuaian lain-lain. Gitu. Jadi yang nggak ada nomor 4. D. Nah, selanjutnya, aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah disajikan di neraca pada pos. Nah, ini tuh materi sebenarnya di Akpom 1 dulu. Nah, ini kan. Jadi yang termasuk aset lainnya itu adalah termasuk aset tetap yang telah rusak gitu. Jadi kalau aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah itu disajikannya juga di aset lainnya. Nomor 7. Menurut standar akuntansi pemerintah, kas yang dibatasi penggunaannya diklarifikasikan sebagai, nah, di sini kan dia dibilang, menurut standar akuntansi pemerintah, kas yang dibatasi penggunaannya. Nah, ini di sini udah ada di PMK, dijelasin bahwasanya kas yang dibatasi penggunaannya itu masuk ke akuntansi aset lainnya. Jadi jawabannya D. Nomor 8. Berikut ini pernyataan yang kurang tepat mengenai konsolidasi laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, di sini itu teman-teman perlu kayak teliti gitu, lebih apa namanya tuh, karena tadi pemahaman konsepnya gitu kan yang ditanya nih. Jadi perlu lebih hati-hati. Jadi ditanya yang kurang tepat. Jadi kan dibuat di sini yang A, laporan keuangan
KL itu dihasilkan dari penggabungan seluruh entitas akuntansi di bawahnya. Benar ya, karena tadi kita ngegabungin dari WAKPA yang paling bawah, kayak tadi contohnya KPPN, terus kita gabungin Kanwil, kan kayak itu kan, digabungin lah. Dari konsolidasi itu penggabungan seluruh entitas akuntansi di bawahnya. Yang B, konsolidasi harus dilakukan dengan mengeliminasi akun timbal balik. Nah, ini juga kita udah belajar di sini. Di waktu kita konsolidasi di UAS Akom semester lalu. Nah, yang mana kalau di Pemda itu kan ada tuh namanya RKSKPD sama RKPPKD. RKPPKD. Nah, ini kan dia akun timbal balik kan. Kalau di SKPD dicatatnya PPKD, kalau di PPKD catatnya RKSKPD. Ini artinya timbal balik. Nah, jadi ini kan akhirnya di ujung nih dieliminasi nih, sama-sama dibuang. Yang RKPPKD harusnya di kredit, jadinya di debit. RKSKPD yang awalnya di debit, jadinya di kredit untuk menghapus gitulah, eliminasi. Jadi harus dieliminasi waktu dikonsolidasi. Benar. Yang C, konsolidasi boleh dilakukan tanpa mengeliminasi akun timbal balik. Ini salah, karena yang kayak tadi ini tuh kalau misalnya ada akun timbal balik, berarti harus dieliminasi, harus dibuang gitu. Jadi kalau misalnya dalam waktu penggabungannya, waktu laporan keuangan itu digabung, apa namanya itu akun-akun yang timbal balik itu harus dieliminasi. Jadi ini salah. Yang terakhir ini kan LKPP merupakan hasil konsolidasi dari LKKL dengan LKBUN. Ini benar. Ini kan udah ada juga di materi. Kan LKPP itu terdiri dari LKKL sama LKBUN. Nah, yang nomor 9, yang bukan termasuk dari struktur CALK adalah, nah ini, tinggal buka slide yang ada CALK. Nah, struktur dan isi CALK. Di sini dibuat bahwasanya yang bukan, ya kan? Berarti kita lihat satu-satu. Yang pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Ini kan benar ya, ada. Nah, terus yang B, itu rincian dan penjelasan masing-masing pos. Yang B itu rincian dan penjelasan masing-masing pos. Ini ada di sini nih, nomor 4. Benar ada. Terus yang C, informasi kebijakan akuntansi yang dipilih. Jadi dia menyediakan juga informasi kebijakan akuntansi yang dipilih. Berarti ada. Yang terakhir ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Nah, kalau koreksi ini itu nggak ada dijelasin di struktur ataupun isi dari CALK. Makanya dia salah. Nah, nomor 10. Kalau misalnya ada yang dibingungin atau aku kecepatan, langsung dibilang aja nggak apa-apa. Oke, nomor 10, komponen LKPP yang merupakan laporan pelaksanaan anggaran adalah, kan kalau misalnya anggaran, berarti kan dia bukan akrual kan, namanya juga anggaran. Berarti dari namanya aja kita udah tahu nih, dari Akpom 1 kemarin, itu kalau anggaran itu ada di LRA sama LPSAL. LRA ini laporan realisasi anggaran, habis itu setelah adanya LRA, barulah dibuat LPSAL. Gitu. Nah, ini juga materi nomor 10 ini, itu ada juga di Akpom 1. Jadi kalau misalnya teman-teman mau buka Akpom 1 itu udah ada juga. Nah, yang terakhir, sistem akuntansi dan pelaporan keuangan siap menyusun laporan keuangan di bawah ini, kecuali. Nah, tinggal buka juga nih yang bagian siap. Ya. Kecuali kan ditanya, berarti di sini ada LAK, LPE, neraca, sama CALK. LRA nggak ada. Jadi jawabannya LRA. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau ada yang masih bingung nggak? Kalau ada boleh di chat atau dibilang aja ya. Kalau nggak ada, aku balikin ke Syahlan. Makasih Risma. Bentar Delan. PV-mu dapat berapa? Buat
teman-teman mungkin kalau ada yang masih mau ditanyakan bisa ditanyakan, karena juga kita tentir maksimal sampai jam 12. Cuman memang kalau semuanya sudah jelas, aku mau ngucapin makasih buat teman-teman yang udah apa namanya, meluangkan waktunya buat ikut tentir di tentir kesempatan pagi ini. Mohon maaf jika menguras waktu yang begitu lama dari mulai jam 9 sampai setengah 12. Semoga bisa difahami, dan kalau ada yang salah dari apa yang aku sampaikan atau Rizna sampaikan, teman-teman bisa koreksi di grup Telegram, atau nanti teman-teman muncul pertanyaan bisa langsung share ke grup Telegram, insya Allah akan dijawab. Jika memang belum bisa ngejawab, akan kita konfirmasi langsung ke dosen yang bersangkutan. Dan dari aku itu aja, mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih, nanti soalnya kalau udah diedit, udah dibenerin akan di-share. Dari aku terima kasih, sampai jumpa di tentir minggu depan. Ya, silakan teman-teman boleh